Ya, kita buka di Roma 12. Saya ingin mengajak putri-putri sekalian untuk membaca satu ayat. Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedangkan apanya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami ada di sini, bagaimana kami hidup. Kami patut bersyukur Engkau telah memimpin kami agar kami bisa senantiasa membaca firman, merenungkannya, dan bahkan kami di bawah kasih karunia berkat-Mu sungguh melimpah atas kami, baik itu jasmani maupun rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya ingin mengajak untuk melihat kata damai. Siapa sih yang nggak mau ada kata damai gitu ya, senyum gitu, damai gitu, damai. Tapi kalau kalian coba lihat sejarah atau bahkan kata-kata Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata ada satu perkataan Tuhan Yesus ya tentang bahwa Dia bukan membawa damai, Dia membawa pedang. Jadi sebenarnya saya hari ini mau memberitakan tentang damai dan perang, ya, damai dan perang. Jadi di satu sisi Tuhan berkata bahwa sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi di satu sisi bahwa Tuhan berkata bahwa kebenaran Alkitab itu bisa membawa pertentangan, bisa membawa ketidakdamaian. Jadi bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kedamaian bahkan atau ketidakdamaian itu terrealisasi di hidup kita? Jadi kalau perdamaian itu bisa kita ciptakan, kan dituliskan kalau hal itu bergantung padamu. Jadi itu semua tergantung pada kita gitu ya. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa damai dengan nanti kita keluar pelayanan segala macam, bagaimana kita bisa damai dengan masyarakat sekitar. Dan sekarang kalian latihannya adalah dengan teman seasrama kalian, ya. Teman seasrama kalian, bagaimana kalian bisa damai gitu. Tidak ada, saya tahu karena masing-masing orang kan punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang saya punya teman orang, ini bukan saya mau sebutkan ya, bukan mau melecehkan gitu ya. Ada teman saya orang Batak. Kalau sekali orang Batak ngomong, kencang sekali. Kadang-kadang saya juga kaget. Sampai-sampai kadang-kadang saking kencangnya, dominan sekali gitu kayak. Tapi kadang-kadang orang Batak itu bagus walaupun suaranya kencang, suaranya merdu juga gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menempatkan diri gitu ya. Suaranya sekali ngomong kencang sekali, sampai udah kayak toa gitu. Orang bilang itu mulut toa katanya kalau ngomong kencang gitu ya. Jadi ada yang kalau misalnya ada yang itu dulu yang kalau saya sekelas gitu ya, sekelas. Jadi kalau dia ngomong bisa kadang menyakitin gitu. Pokoknya asal dia ngomong aja gitu. Nah, kita sebagai ini, walaupun memang kita dikatakan harus jujur, tapi kadang-kadang harus mengendalikan diri juga untuk tidak, misalnya kita mau ngomong nih sesuatu yang bisa menyinggung dia, tapi kita kan mau menjaga perdamaian, nggak mau gitu ya, hati-hati ngomongnya juga ya. Walaupun memang perlu jujur, perlu gitu ya, tapi kita juga harus berhati-hati ya. Walaupun jujur itu baik, tapi hati-hati dalam berbicara itu juga baik. Jadi memang agak sulit ini untuk diajarkan bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang. Nah, untuk kalian
ya. Jadi saya kan ada beberapa, saya akhir-akhir ini lagi baca tentang kerajaan. Jadi kalau untuk yang masalah perang, masalah ketidakdamaian itu biasanya kalau saya pikirkan gitu ya, itu biasanya untuk laki-laki. Siapa sih yang di sini kalau dipanggil, baik, negara kan ngumumin kan, baik kita butuh prajurit perang. Yang maju cewek atau cowok? Cowok biasanya. Cewek biasanya tinggal di dalam rumah, menjaga perdamaian, bukan? Ya kan, biasanya gitu ya. Jadi kalau yang pergi perang itu biasanya cowok. Yang biasanya cewek itu kalau misalnya berguna untuk kalau misalnya lagi apa namanya tuh orang bilang lagi mau bikin apa perjanjian damai. Dulu ya, zaman dulu ya. Kalau mau bikin perjanjian damai dengan kayak kerajaan istana yang lain, biasanya cewek tuh dikirim untuk menjadi hadiah perjanjian damai. Biasanya gitu. Makanya kenapa Salomo banyak selirnya sampai 1000, itu biasanya hadiah. Itu hadiah karena memang biasanya wanita itu simbol dari kedamaian harusnya. Ya, ini saya gambarkan wanita zaman dulu itu suka dikirim jadi hadiah, ya, jadi hadiah. Jadi wanita tercantik di negeri itu, gitu kan? Karena saking mau apa namanya berdamai nih, satu negara, ada satu wilayah, satu negara, satu daerah yang kuat gitu ya. Tapi kita kan negara kecil gitu kan, dan kita mau bernaung di bawah negara itu. Jadi kita pasti dari raja itu akan pilih satu cewek yang putri yang paling cantik untuk dikasih hadiah. Namanya simbol perdamaian. Biasanya dari dulu wanita itu selalu disimbolkan dengan perdamaian. Maka dari itu kalau harusnya wanita itu membawa perdamaian, sama seperti kayak di Amsal ya, ada bilang bagaimana perkataan yang baik yang ada pada tempatnya bisa menyejukkan, bahkan bisa menghentikan perkelahian, perselisihan. Itu sebenarnya biasanya tugas wanita. Bagaimana? Kadang-kadang memang kalau kita baca, saya nonton atau kita baca sejarah tentang persaingan wanita di istana itu juga ngeri-ngeri sedap gitu. Persaingan wanita di istana juga ngeri-ngeri sedap. Karena senggol menyenggol segala macam itu juga ini siapa yang kalau jagoan bisa jadi permaisuri lah, jadi ratu lah, wah itu hebat juga itu sejarah juga gitu. Nah tapi sebenarnya wanita itu dijunjung sebagai ikon perdamaian harusnya ya. Bagaimana wanita itu bisa mendamaikan satu negara lain dengan cara yang tadi saya bilang ya, itulah wanita. Nah tapi juga wanita juga bisa menjadi ikon ya perang tadi saya bilang, perang tadi. Ada banyak sejarah menyatakan bahwa wanita yang malah menyuruh perang. Banyak sejarah. Tapi hari ini saya ingin mengajak semua wanita di sini untuk merenungkan bahwa sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Makanya saya bilang hiduplah dalam perdamaian. Bagaimana kalian bisa, bagaimana ada yang seneng gitu, saya nggak mau hidup damai gitu ya, dikit-dikit nyindir orang, dikit-dikit cembetut kalau lagi apa gitu, segala macam. Itu nggak bisa, itu nggak sesuai dengan iman. Makanya saya bilang wanita harusnya mempunyai simbol dari perdamaian itu. Bagaimana wanita walaupun pernah membuat kesalahan yang pertama kali oleh Hawa lakukan, maka dari itu bagaimana wanita menebusnya dengan cara melakukan hal yang lainnya, dengan cara melakukan perdamaian. Memang kita sejarah tidak bisa kita tutupi lagi. Bagaimana wanita orang bilang menjadi
kalau pertengkaran Adam dan Hawa yang saya bayangkan setiap hari itu, kalau bertengkar tuh pasti ngomongnya, kamu sih duluan yang kasih saya buah, kamu sih duluan yang makan buah, saya jadi nggak enak nih. Jadi pertengkarannya mulai dari situ dulu gitu kan. Ya, bagaimana kita sebagai wanita kadang-kadang nggak mau ngalah lagi, kadang-kadang nggak mau ngalah lagi. Kan kadang-kadang kalau udah salah, kadang-kadang wanita nggak mau ngalah. Bagaimana kita nggak mau ngalah gitu? Kamu juga sih nggak inget-ingetin saya, kamu di mana sih kemarin gitu. Jadi ujung-ujungnya saling menyalahkan. Tapi bagaimana kita harus hidup dalam perdamaian ya. Saya bilang indah berdamai dengan semua orang, tapi memang nggak semudah itu ya berdamai dengan semua orang. Tapi saya mau semuanya senang-senang, senyum-senyum ya, berdamai. Apalagi dalam zaman seperti sekarang ini, bukan zaman perang kayak dulu ya. Jadi perdamaian itu sebenarnya gampang dibuat ya. Karena kalau zaman dulu itu susah memang. Kalau zaman dulu belum merdeka lah, belum apalah, itu susah. Tapi sekarang dalam perdamaian ya, perdamaian dalam zaman hak asasi dijunjung tinggi, kita bisa berdamai, bisa mencoba merealisasikan kata-kata ini. Bagaimana? Memang nggak bisa semua orang suka sama kita, nggak bisa. Tapi bagaimana saya yang memulainya dulu? Bagaimana saya yang berusaha untuk membuat damai, berusaha untuk membuat ketenangan, tidak dikit-dikit kasih isu ini, kasih isu itu ya, tidak dikit-dikit jangan-jangan dia begini loh, bikin gosip intinya ya. Perdamaian itu bisa juga ketidakdamaian itu bisa juga ditimbulkan dari gosip. Dari mulai gosip bisa juga. Ada yang begitu ya. Mulai kasar-kasar. Itu udah mulai ketidakdamaian. Jadi kita semua dalam satu asrama terlebih lagi. Perdamaian itu penting. Kenapa? Kalau kalian tinggal satu rumah yang tiap hari berantem, kalau satu rumah tiap hari kerjanya berantem, perang, lempar piring, ada UFO gitu kan, UFO terbang gitu, ada piring terbang gitu. Kan, jadi kayak nggak damai, nggak enak. Kalau kalian sekarang, makanya saya bilang kalian harus bersyukur. Mau dimarahin sama atasan, sama apa, tapi kalau marahinnya bukan marahin dengan niat buruk ya, saya bilang marahin kan bisa juga kan dimarahin dengan niat baik loh. Itu kalian harus bersyukur. Bagaimana kalau kalian itu bisa dimarahin tapi dengan niat baik gitu. Walaupun begitu, kita tetap harus bersyukur. Bagaimana ada damai di dalam hati saya. Ini untuk kebaikan saya. Saya tidak perlu marah kembali dengan orang yang sudah menasehati saya, walaupun dengan sikap yang lain atau segala macam. Tapi makanya saya bilang mulai dari diri saya sendiri. Saya bilang ya, karena di sini dikatakan bergantung padamu. Berarti dari diri hati kita sendiri. Kita nggak usah nunjuk orang. Dia mah begitu, dia tuh. Kamu misalnya ada yang ngadu-ngadu, dia begitu, makanya saya begini, ya kan? Dia tuh kan jahat duluan, makanya saya mau jahatin dia gitu. Bukan gitu caranya ya. Dia jahat, ya sudah, kita nggak bisa mengubah dia, kita nggak bisa mengubah dia memang gayanya begitu, kita nggak bisa mengubah. Yang kita bisa ubah adalah hati kita ya. Bagaimana setelah kita mendengar perkataan dia, hati kita mau panas mau dingin itu terserah kita sebenarnya kan. Benar gak? Kita nggak bisa mengubah mulut orang itu supaya diam kayak gitu. Orangnya lagi nyerocos terus kita suruh diam, gitu kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah hati kita. Kita dengerin itu, ya udah. Kita anggap itu suatu masukan, kita anggap itu suatu pelajaran yang penting, kita anggap itu sebagai suatu pengenalan akan ini dia kepribadian dia sendiri.
oh saya udah tahu orangnya begitu, ya kan? Atau pelajaran, oh iya ya ada bagusnya juga ya dia ngomong apa yang dia informasikan. Ada juga untuk melatih kita sendiri, bagaimana kita walaupun ada yang menusuk hati kita, bagaimana kita bisa berdamai, tetap berdamai, tetap membawa sukacita ke dalam suatu perkumpulan. Nah, untuk hari ini saya ingin mengajak putri-putri sekalian untuk bagaimana melatih diri berdamai, ya. Berdamai itu bisa dengan cara mendoakan orang lain. Bagaimana, pokoknya dengan semua orang, ya. Bagaimana melatih diri. Sekarang mungkin lingkupnya kecil, nanti kita akan pindah ke satu. Pasti semuanya pasti tidak lama-lama menetap di sini, ya, paling lama berapa tahun, dan pasti akan pindah. Bukan saya cepat-cepat mengusir kalian, ya. Tapi memang itu kenyataan gitu loh, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kalian pasti pindah dan pasti harus kalian ingat bahwa perdamaian kalian harusnya membawa perdamaian ke suatu tempat di mana kalian pergi ada damai di sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu walaupun hanya sebentar. Biarlah setelah ini acara kami ingin ada kesaksian dan kami bisa belajar dari hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.